menikahkan putrinya, Charlotte Lola, dengan Loki, putra Raja Elbaf. Yang lebih parahnya, Big Mom sempat ingin menipu Loki dengan menawarkan kembaran Lola yaitu Chiffon untuk menjadi mempelai wanita Loki. Tapi ternyata Loki mengetahui bahwa Chiffon bukanlah Lola. Nakama. Penampilan fisik sang pangeran Elbaf yaitu Loki akhirnya diperlihatkan di chapter 1130. Pada chapter ini penampilan Loki digambarkan sangat gagah. Di chapter 1130 ini Luffy bertemu dengan Loki dalam keadaan terikat. Sepertinya Loki diikat di batang pohon Yggdrasil. Ternyata penampilan Loki sangat gagah, sangat berbeda jauh dengan siluet yang dimunculkan sebelumnya. Nah, buat nakama yang lupa atau yang belum tahu, Loki memiliki hubungan dengan Big Mom. Bahkan Loki sendiri sempat akan menjadi menantu dari Yonko Big Mom. Oleh karena itu, di video kali ini gua akan ngebahas ulang bagaimana hubungan Loki dengan Big Mom atau Charlotte Linlin. Charlotte Linlin atau lebih dikenal sebagai Yonko Big Mom memiliki hubungan yang gagal dengan Pangeran Loki, putra Raja Elbaf. Hal ini terjadi karena gagalnya pernikahan politik antara anak Big Mom yaitu Lola dengan Loki. Pernikahan ini sangat penting bagi Big Mom. Big Mom pun sangat murka kepada Lola atas gagalnya pernikahan politik ini. Untuk memahami mengapa pernikahan ini sangat penting bagi Big Mom, kita perlu melihat hubungan tegang antara Big Mom dan kaum raksasa Elbaf. Masa lalu, Big Mom terkait Elbaf dimulai saat dia masih kecil, yang diungkapkan dalam arc Whole Cake Island di chapter 847 sampai 870. Ketika Linlin kecil, dia ditinggalkan oleh orang tuanya di pulau raksasa Elbaf. Linlin dibesarkan oleh Mother Carmel, seorang pemimpin panti asuhan yang juga merupakan penyalur anak yatim untuk pemerintah dunia. Namun, hubungan Linlin dengan raksasa berakhir tragis. Saat berusia 5 tahun, Linlin mengalami krisis nafsu makan yang tak terkendali dan menghancurkan seluruh desa di Elbaf. Akibat amukannya, banyak raksasa terluka atau tewas. Reputasi Linlin pun hancur karena kejadian ini. Sejak saat itu, Elbaf dan para raksasa menyimpan dendam terhadap Big Mom. Dalam chapter 866 terungkap bahwa kejadian ini membuat Big Mom dianggap sebagai ancaman oleh kaum raksasa, sehingga Elbaf tidak pernah ingin berurusan lagi dengan Linlin. Hal ini menjadi titik penting dalam hubungan Big Mom dengan para raksasa. Namun, meski dengan sejarah buruk ini, Big Mom tidak pernah menyerah pada impiannya untuk memperbaiki hubungan dengan kaum raksasa demi memperkuat armadanya dengan kekuatan mereka yang legendaris, dan untuk memenuhi mimpi Big Mom untuk mendapatkan pengikut dari seluruh ras di Whole Cake Island. Di balik dendam para raksasa, Big Mom memiliki rencana besar. Dalam arc Whole Cake Island, tepatnya di chapter 861, kita mengetahui bahwa salah satu alasan Big Mom ingin memperkuat aliansi dengan kaum raksasa adalah melalui pernikahan politik. Rencananya adalah menikahkan putrinya, Charlotte Lola, dengan Loki, putra Raja Elbaf. Menikahkan salah satu keturunannya dengan Pangeran Elbaf adalah kesempatan emas untuk mengakhiri permusuhan lama dan memperkuat kekuatan Big Mom, serta mewujudkan mimpinya untuk mengumpulan seluruh ras di bawah kepemimpinannya. Loki sebagai Pangeran Elbaf adalah tokoh kunci bagi Big Mom. Sebagai pewaris tahta Elbaf, pernikahan antara Loki dan Lola akan menjadikan Big Mom sebagai sekutu kuat kaum raksasa. Dengan kekuatan Elbaf di bawah komandonya, Big Mom bisa memperbesar kekuatannya dan mendekatkan diri pada impian utamanya, menjadi Raja Bajak Laut dengan menguasai semua kekuatan di dunia. Namun, rencana ini tidak berjalan mulus. Di balik ambisi dan impian besar Big Mom, ada satu halangan besar yang tak pernah ia perhitungkan, yaitu Lola. Dalam chapter 831, kita mengetahui bahwa Lola menolak perjodohan dengan Loki. Lola memiliki sifat yang keras kepala dan mandiri. Ia sangat menolak gagasan pernikahan politik tanpa cinta. Baginya, pernikahan bukanlah sesuatu yang harus dilakukan demi keuntungan politik, melainkan demi cinta sejati. Karena hal ini, Lola pun melarikan diri dari New World, dan seperti yang kita tahu, Lola pun berakhir terdampar di Thriller Bark, wilayah kekuasaan Gecko Moria. Penolakan Lola terhadap pernikahan dengan Loki memiliki dampak yang besar. Tidak hanya mempermalukan Big Mom, tetapi juga menghancurkan seluruh rencana diplomatik yang dibangun oleh Big Mom untuk memperkuat aliansi dengan Elbaf.
Penolakan ini menyebabkan kemarahan luar biasa dari Big Mom. Dia menyalahkan Lola atas kegagalan besar ini, yang kemudian menyebabkan Lola kabur dari Whole Cake Island dan menjadi buronan keluarga. Yang lebih parahnya, Big Mom sempat ingin menipu Loki dengan menawarkan kembaran Lola yaitu Chiffon untuk menjadi mempelai wanita Loki. Tapi ternyata Loki mengetahui bahwa Chiffon bukanlah Lola, sementara yang diinginkan Loki saat itu adalah Lola. Karena pembangkangan yang dilakukan oleh Lola, Big Mom menyebut tindakan Lola sebagai penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Sejak saat itu dia memerintahkan untuk menangkap Lola dan hubungan mereka berantakan. Big Mom bahkan menyatakan bahwa jika Lola telah menikahi Loki, dia pasti sudah memiliki kekuatan kaum raksasa dan bahkan mungkin sudah menjadi raja bajak laut pada saat itu. Kegagalan pernikahan antara Lola dan Loki tidak hanya berpengaruh pada hubungan keluarga Big Mom, tetapi juga mempengaruhi peta kekuatan di dunia One Piece. Tidak memiliki dukungan dari kaum raksasa adalah salah satu kelemahan terbesar dari Big Mom. Bahkan setelah peristiwa ini, Elbaf tetap menjadi wilayah yang tak terjamah oleh Big Mom, dan kaum raksasa tetap menganggap Big Mom sebagai musuh mereka. Tidak hanya itu, impian Big Mom untuk mendapatkan bawahan dari ras raksasa pun juga ikut sirna. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Big Mom menyokong modal untuk penelitian yang dilakukan oleh Caesar Clown. Big Mom meminta Caesar melakukan penelitian untuk membuat manusia biasa menjadi raksasa. Penelitian inilah yang dilakukan Caesar di Pang Hazard yang akhirnya digagalkan oleh bajak laut topi jerami. Wah, ternyata sejarah hubungan Big Mom dengan raksasa sangat penuh drama ya. Oke, kembali ke chapter 1130. Awalnya siluet Loki yang ditampilkan oleh Oda Sensei terlihat seperti badut bongsor yang memakai mahkota di kepalanya. Namun, ternyata penampilan fisik asli Loki sangat gagah. Badannya tegap dan penuh otot seperti pejuang Elbaf lainnya. Loki terlihat tersenyum lebar dengan menjulurkan lidahnya seperti Doflamingo. Dan dia menggunakan helm dengan tanduk, mirip dengan Loki dari Marvel. Dan pakaiannya pun seperti layaknya pejuang Elbaf yang mengambil referensi pakaian Viking di dunia nyata. Di bagian pinggangnya terlihat gambar Jolly Roger tengkorak yang menggunakan mahkota. Apakah ini lambang bajak laut yang dipimpin oleh Loki? Lalu saat bertemu dengan Luffy, Loki mengklaim dirinya adalah Raja Matahari. Apakah Loki akan menjadi villain atau musuh utama di arc Elbaf? Aduh, jadi penasaran nih gua. Kalau menurut Nakama gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oke Nakama, sekian dulu video kali ini. Stay tune di channel Overpeace untuk konten menarik lainnya ya. See you on the next video. Bye bye.